Halo guys, kembali lagi di channel Toys Karta, yaitu channel tempat untuk para pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure di Indonesia. Kali ini kita bawa Pokemon lagi, tapi kita kembali ke region yang lama ya, karena region Galar kan belum ada yang baru nih update-annya. Jadi kita kembali dulu ke region sebelumnya, yaitu tepatnya di generasi kedua, yaitu region Johto. Tapi kali ini kita nggak mau bawa Pokemon biasanya, kita langsung bawa Legendary. Ini dia. Ini adalah Pokemon Skyward Trio Legendary Beast ya. Ya kalian pasti tahu ini adalah Entei, Raikou, dan Suicune yang hadir dalam satu paket premium Bandai ya. Dan boxnya gede banget. Apakah isinya memuaskan? Langsung aja lihat unboxing dan reviewnya. Let's go. Oke guys, ini dia box artnya Pokemon Skyward Trio Legendary Beast ya. Ini gede banget. Ini nih ukurannya sama kayak boxnya satu set Pokemon Skyward yang biasanya isi berapa ya? 6 apa 8 ya? Ini segede gitu. Cuma ini dalamnya cuma 3 kan ya, karena cuma ada Entei, Raikou, sama Suicune. Ini boxnya bagian atasnya ya, nggak tahu nih bagian depan atau atasnya. Jadi ini kelihatan nih figurnya 3, ada Entei lagi di atas batu. Terus di bagian bawahnya ada muka mereka bertiga. Terus di bagian sampingnya ada Suicune, di sini Raikou. Berarti di bagian atasnya, oh iya benar Entei ya. Jadi ini nih artinya mengelilingi muka mereka semua sebetulnya. Terus di bagian belakangnya, kebalik. Di bagian belakangnya nih kelihatan line up dari Pokemon Skyward-nya Kanto sama Johto ya. Ini ada Kanto sedikit sih, tapi karena Legendary Trio ini berasal dari Johto, dari generasi kedua, jadi bisa kelihatan kan yang di sini ada apa aja di line up Johto yang udah keluar sebelumnya. Dan di samping sininya ada kelihatan 3 figurnya dan cara pasangnya ya, karena biasanya kalau lini seperti ini nih dia nggak nyertain instruksi, jadi ya gini cara masang buntutnya, cara masang sayapnya dan lain-lain. Sekarang kita coba buka. Gini bukanya. Nah ternyata lihat dalamnya dia blister, dia bukan box. Ada box lagi bukan, dan di sini nih dia ada plastik ya isinya. Kalau tadi lihat di belakangnya sini kayaknya untuk stand-standnya aksesorisnya mereka. Ini kita buka aja, gede banget sini. Ini ada kardusnya ya, penghalangnya. Nah ini kita tarik. Gede banget. Nah, kelihatan kan ya? Di sini langsung blister besar dan isinya langsung ada 3 legendary-nya ya. Ini ada Raikou, ada Suicune, sama Entei, dan beberapa aksesoris badannya. Oke, sekarang kita langsung aja buka di review. Let's go. Nah ini dia ketika Trio Legendary Beast-nya, ketika kita udah keluarin dari boxnya, aksesorisnya bisa dilihat ya. Kalau buat si Raikou dulu nih, ini ada buntutnya. Kalau untuk si Entei ini ada bagian sayapnya ya, ini kanan kiri. Terus untuk bagian Suicune yang paling banyak aksesorisnya ternyata dia ada bagian apa ya, selendangnya nih yang putihnya, dan dapat juga stand. Jadi ini stand ini buat Suicune doang nih, Entei sama Raikou ini nggak dapat. Sekarang kita coba aja pasang nih aksesorisnya dari Raikou dulu ya, yang paling gampang karena aksesoris cuma satu. Caranya gini. Ini belakangnya ada lubang ya. Caranya cuma tinggal diginiin aja nih, masukin. Nah, gampang ya. Ini cuma buat buntutnya doang aksesorisnya. Terus untuk si Entei, aksesorisnya 2 ya, kanan kiri. Di sini udah kelihatan nih. Si di badannya nih ada lubangnya, tinggal diselipin aja. Tuh, gampang ya. Oke. Terus yang ketiga Suicune-nya.
Dia juga sama kayak Raikou karena aksesorisnya nih ada di bagian buntutnya. Kelihatan ada lubang ya, tinggal dipasang gini nih. Tapi jangan lupa ini yang bagian si selendang ini yang ngadep ke atas, jadi jangan ngadep ke bawah, jangan salah. Terus untuk si standnya ini saya juga agak bingung ya, kenapa mereka ngasih stand 3 ini nih untuk Suicune. Kenapa? Karena dia sebenarnya udah bisa berdiri bener ya, berdiri tegak ini dengan 4 kakinya. Tapi kalau dilihat dari boxnya, ini gunanya adalah untuk yang pertama nih untuk nyangga badannya kayak gini di tengah. Terus 2 lagi untuk menyangga nih si shellnya nih supaya naik lebih tinggi. Agak aneh sih ya gimmick aksesorisnya. Tapi begini, kalau misalnya paketannya aksesorisnya udah dipasang, terus kita coba ke NT-nya dulu ya. Kita coba ke NT-nya dulu. NT-nya nih solid banget, padat. Ini bulu di belakangnya ini bener-bener keras nih. Tuh, kalau kedengeran suaranya tok 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 nih. Ini solid, jadi ini bahannya nggak soft. Terus untuk si sayapnya tadi yang aksesorisnya, dia ini karet ya, jadi nggak usah takut patah. Terus sisa badannya ini solid banget. Jadi kalau misalnya boleh dibilang untuk diangkat, kalau pas diangkat figur untuk sekecil ini ini cukup padat ya, berat banget. Tapi agak disayangkannya ada beberapa scratch sedikit ya di catnya nih. Lihat nih, kayak di bagian hitam sini ada lecet ya. Dan agak kurang aja ya, kenapa ya? Tapi terlepas dari catnya, NT-nya ini solid banget. Terus masuk ke Raikou-nya. Raikou-nya juga sama kayak NT-nya. Dia juga solid, tapi dari secara beratnya nggak seberat NT ya. Mungkin karena dia nggak punya shell besar tadi sampai belakang, walaupun dia punya rambut ungu nih yang juga solid tuh. Keras banget. Terus untuk kumisnya nih, bagian depannya karet, jadi nggak usah takut patah. Giginya nih ya karet juga. Terus buntutnya juga karet, jadi nggak usah takut patah, tenang aja. Ini aman sih si Raikou-nya. Cuma juga sama nih isunya sama kayak si NT. Di sini kelihatan ya, karena dia kan ada pattern di badannya nih. Kelihatan kalau si cetakan catnya kurang rapi ya, jadi nggak ngikutin si pattern badannya. Kelihatan tuh agak miss sedikit di bagian badannya. Tapi di bagian mukanya sih aman ya. Terus yang terakhir si Suicune-nya ini paling kecil. Ternyata kalau misalnya dibandingin langsung kayak gini di figur, ternyata dia punya ukuran yang paling kecil. Nih lihat ya, ini kalau disebelahin sama Raikou, ini kecil banget ya. Lebih pendek dan proporsinya jauh lebih kecil. Tapi aksesorisnya paling banyak. Dia juga solid, tapi nggak seberat NT. Jadi tadi Raikou aja nggak seberat NT ya, apalagi sih Suicune ini yang lebih kecil. Rambutnya solid, keras. Untuk tanduknya dia bukan karet ya, jadi keras nih. Jadi satu-satunya karet yang ada di sini, oh ini tanduk bawahnya nih karet nih. Sama bagian shellnya nih, ini juga elastis. Jadi nggak usah takut patah tuh, bisa dibengkok-bengkokin. Dan ini kan ya, lihat tadi aksesorisnya, dia bisa berdiri tegak sebetulnya tanpa stand. Tapi kalaupun kalian mau pakai standnya, itu bisa. Tapi kalau menurut saya sih pakai stand gini kelihatan kurang ya, karena jadi kayak rame banget tuh, lihat. Jadi mending nggak usah. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya Legendary Beast ini sama Scale World lainnya. Oke, jadi sekarang kita lihat perbandingannya si trio Legendary Beast nih sama Scale World yang lain. Jadi kalau si trainernya sendiri nih umumnya tingginya 7-8 cm kan ya.
Jadi kalau Raikou nih kurang lebih punya tinggi, kalau sampai buntutnya nih 11 cm. Tapi kalau sampai kepalanya 9 cm. Jadi ya paling tingginya 11 cm ya kalau si Raikou. Terus untuk NT-nya ini paling tingginya ini sama kurang lebih 11 cm. Tapi bedanya kan kepalanya dia nih lebih tegak dibanding si kepala Raikou. Tapi punya tinggi yang sama. Dan yang paling pendek nih Suichunnya. Dia ini 9 cm paling tingginya. Kalau dibandingin sama trainer segini nih ya, ini sebelahin. Tuh lihat cuma selehernya. Terus kalau dibandingin sama Pikachu, dia benar-benar cuma sekakinya. Apalagi sama Eevee ya, ini Eevee kecil banget lah, cuma sekukunya doang nih. Bahkan bisa naik ke atas nih Eevee-nya nih. Tuh, saking kecil ya. Terus kalau mau dibandingin sama legendary lain ya yang udah pernah rilis kayak ini Mewtwo, kurang lebih segini bedanya. Tuh ya. Tingginya kurang lebih sama kalau sampai kepalanya. Cuma proporsi badannya kan jauh ya. Si legendary beast nih dia karena bentuknya kayak singa jadi panjang ke belakang gitu ya. Dan satu lagi sama Mew. Ya, kalau Mew kan kecil banget ya. Cuma kakinya doang. Oke. Jadi itu dia perbandingannya ketiga ini sama Skyward lain. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Oke guys, jadi itu dia unboxing dan review Pokemon Skyward-nya yang Legendary Beast nih ya. Kalau menurut saya buat paketan ini ya emang mereka nih scale-nya gede ya, karena mereka scale-nya gede dan langsung keluar 3. Jadi emang dari secara box ukurannya nih ya, dan segala harganya cukup beda ya dibanding Skyward yang lainnya. Dan kalau secara bobot figurnya sih sebetulnya saya suka gitu. Kenapa? Karena mereka ini padat gitu ya, mereka dibikin padat, keras, jadi nggak kopong gitu. Jadi walaupun ngeluarin dana yang cukup lebih banyak, tapi figurnya juga solid. Tapi sayangnya untuk paintnya Bandai ini tetap seperti Bandai seperti biasanya ya. Maksudnya ya seperti yang tadi lihat di reviewnya, kayak si Raikou-nya nih dia kan ada patternnya, tapi di catnya nih agak miss gitu kan, agak sayang aja gitu. Terus apalagi di Suichunnya juga birunya kayak ada bercak-bercak gitu kan ya, kurang rapi gitu. Jadi sayang aja kenapa Bandai nggak nge-treat barang premiumnya lebih baik gitu ya. Saya berharap sih harusnya lebih baik ya. Tapi overall buat kalian yang koleksi Pokemon Skyward ini, terutama region Johto, ini nih legendary yang sangat memuaskan secara ukuran, karena nih kayaknya baru sedikit ya legendary-nya. Kalau misal dari Kanto tuh ada Mewtwo, ada Mew, terus dari yang Galar belum ada sama sekali legendary, dan berarti ini legendary pertama yang hadir dalam box limited gitu ya, dan langsung 3 gitu kan. Saya harap sih nanti kedepannya bisa ngeliat kayak Lugia, Ho-Oh, dan yang besar-besar. Saya juga penasaran sih, maksudnya Bandai akan ngeluarinnya seperti apa, box segede apa untuk ukuran Skyward kan. Ya kita lihat nanti aja. Jadi gimana menurut kalian soal paketan kali ini, apakah worth it atau enggak? Jadi like aja langsung video ini di bawah, share ke teman-teman Pokemon figur kalian, dan jangan lupa subscribe channel Toys Karta buat terus lihat updatean figur-figur yang rilis di Indonesia. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.